Harapan kita ke depan tentunya kerjasama yang sudah dibangun ini terus kita kembangkan sehingga situasi yang aman, yang damai, yang sejuk untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera akan bisa Halo Bidikers. Nama Komjen Gatot Edi Pramono semakin banyak dikenal setelah ia ditunjuk menjadi Kepala Tim Sus di kasus Verdi Sambo. Polisi berpangkat Jenderal Bintang ini merupakan orang yang berhasil membongkar skenario Sambo. Lantas apakah sosok Komjen Gatot akan menjadi salah satu kandidat terkuat Kapolri? Serta seperti apa perjalanan karir, prestasi dan kekayaan Komjen Gatot? Mari kita bongkar. Dari segi senioritas, Komjen Gatot Edi Pramono terpaut cukup jauh di atas Sambo. Komjen Gatot merupakan alumni Akademi Kepolisian lulusan tahun 1988. Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat ini terbang jauh ke Semarang untuk pendidikan kepolisiannya. Setelah berhasil lulus dengan pangkat Letnan II atau Letda, Gatot ditempatkan di Blitar, Jawa Timur. Dengan posisi sebagai Wakapolsektif, hanya butuh waktu setahun bagi Gatot Edi untuk terangkat menjadi Kapolsek, tepatnya pada tahun 1989. Ia diberi amanah untuk menjabat Kapolsek Serengat Polres Blitar, kemudian pada tahun 1991, Gatot Edi kembali ke Semarang dengan posisi sebagai Dantontar. Sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan I atau Letu. Setelah itu Gatot dimutasi ke ibu kota dengan posisi baru sebagai pemain Ops Pasku Dalops. Lalu pada tahun 1993, aparat kelahiran 28 Juni 1965 ini mendapat kenaikan jabatan menjadi Kasubnit Pencurian Ditserse. Masih di tahun yang sama, Gatot Edi juga melanjutkan pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan lulus pada tahun 1996. Setelah lulus, Gatot diberi jabatan baru sebagai Kepala Sekretariat Operasi Pusat Komando dan Pengendalian Biro Operasi Polres Metro Jakarta Timur. 2 tahun kemudian, Gatot Edi terangkat menjadi Kapolsek Cempaka Putih Resor Metro Jakarta Pusat. Lompatan karirnya pun terjadi pada tahun 2005. Saat itu, ia telah berpangkat AKBP alias Bunga II. Dan untuk pertama kalinya, Gatot menjabat posisi Kapolres. Totalnya pernah menjadi Kapolres di 3 wilayah berbeda, yaitu Kapolres Blitar, Kapolres Metro Depok, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Gatot juga pernah menjadi orang dekat mantan Kapolri Jenderal Sutanto saat menjabat sebagai Sespri pada tahun 2006. Lompatan karir selanjutnya terjadi pada tahun 2012. Ketika Gatot mulai ditugaskan di markas besar Korps Bayangkara. Pertama, ia menjabat sebagai analis kebijakan media bidang pidana umum Badan Reserse Kriminal Polri. Lalu digeser ke bidang pengkajian strategi staf operasi. Kemudian pada tahun 2013, Gatot Edi terangkat menjadi Kabadukminops Robinopsops. Dan setahun kemudian, Gatot pecah bintang yang mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal, sekaligus kenaikan jabatan sebagai Karo Lemtala Srena. Tahun 2015, Gatot dimutasi ke Sulawesi Selatan untuk mengemban amanah sebagai Wakapolda Sulsel selama 2 tahun. Di era Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gatot diberi kenaikan pangkat Jenderal Bintang II atau Inspektur Jenderal. Ia juga menjadi salah satu orang kepercayaan Jenderal Tito karena ditugaskan sebagai staf ahli sosial ekonomi Kapolri pada tahun 2017. Dan asisten perencanaan dan anggaran Kapolri pada tahun 2018. Setahun kemudian, Gatot Edi ditunjuk oleh Jenderal Tito untuk mengendalikan ibu kota sebagai Kapolda Metro Jaya, menggantikan Idam Aziz yang promosi menjadi Kabareskrim. Titik puncak karir Gatot terjadi pada akhir tahun 2019, di mana ia resmi menyandang pangkat Jenderal Bintang III dan ditugaskan sebagai Wakapolri hingga saat ini. Sepanjang 35 tahun berkarir di Korps Baret Coklat, Komjen Gatot telah mengukir begitu banyak prestasi. Jejak prestasi dari sosok ayah 4 orang anak ini terekam dalam beberapa kasus terkenal yang ia selesaikan. Misalnya saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tahun 2011 silam, Gatot berhasil meringkus komplotan penjahat lintas provinsi yang biasa beroperasi di Sumatera Utara, Tangerang, Banten, dan Bogor. Dan telah diincar sejak lama oleh 4 Polda setempat. Dilansir dari laman kompas.com, Gatot beserta tim Reskrim Polda Metro Jaya melumpuhkan 6 orang pelaku yang dipimpin oleh Jom Tamba tersebut. Selain itu, Gatot Edi
juga pernah berhasil menghentikan sindikat pembobolan kartu kredit. Seperti yang pernah diberitakan di laman kompas.com, Gatot beserta rekan-rekannya berhasil menangkap sebanyak 14 pelaku yang telah menjalankan aksinya sejak tahun 2010 dan telah berhasil meraup keuntungan sebesar 81 miliar rupiah dari berbagai bank. Kemudian pada masa Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Komjen Gatot pernah memimpin Satgas Nusantara. Satuan ini dibentuk Jenderal Tito jelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Di bawah kendali Komjen Gatot, Satgas Nusantara berhasil mendinginkan suasana politik saat tensi memanas selama tahapan Pilkada dan jelang pemilihan Presiden 2019 berlangsung. Selain itu, Satgas Nusantara juga berhasil menindak pelaku ujaran kebencian jelang pesta demokrasi. Selanjutnya pada masa Kapolri Jenderal Listio Sigit, Komjen Gatot kembali ditunjuk untuk memimpin satuan tugas. Dilansir dari situs berita cnnindonesia.com, Gatot ditunjuk langsung oleh Kapolri sebagai Ketua Tim Sus untuk membongkar skenario Ferdi Sambo dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Dalam Tim Sus tersebut, Komjen Gatot memimpin sejumlah jenderal lainnya, seperti Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kabag Intelkam Polri Komjen Ahmad Taufiri, dan Asisten Kapolri Sidang SDM Irjen Wahyu Widada. Selain itu, Komjen Gatot juga sempat mengisi jabatan Kadipropam setelah Ferdi Sambo dinonaktifkan. Dan terakhir, dalam sidang kode etik Sambo, Komjen Gatot berperan sebagai pemimpin sidang. Gatot dengan tegas memutuskan bahwa Ferdi Sambo melanggar kode etik dan diberi sanksi pemecatan secara tidak terhormat dari instansi Polri. Hidup dengan perjalanan karir yang mentereng serta berhasil membongkar banyak kasus besar, membuat banyak orang penasaran dengan kekayaan milik Komjen Gatot. Lantas apakah dia hidup mewah seperti kebanyakan pejabat tinggi Polri lainnya? Berdasarkan catatan harta kekayaan Komjen Gatot yang ia laporkan ke KPK, diketahui Jenderal Bintang 3 ini memiliki total kekayaan sebesar 10,7 miliar rupiah. Jumlah kekayaan ini ia laporkan pada 5 Juni 2020 lalu. Saat awal menjabat sebagai Wakapolri, dalam laman LHKPN KPK tercatat rincian kekayaan milik Komjen Gatot berupa aset tanah dan bangunan senilai 7,2 miliar rupiah. Tanah dan bangunan Komjen Gatot sebanyak 8 bidang yang tersebar di daerah Jakarta Barat, Bogor, Tangerang, Sukabumi, dan Jakarta Barat. Kemudian ada aset berupa alat transportasi dan mesin. Tercatat yang memiliki 4 unit kendaraan pribadi. Di antaranya ada mobil Suzuki Jimny keluaran tahun 2019 yang nilainya sebesar 315 juta rupiah. Kemudian ada mobil Mini Cooper buatan tahun 2011 senilai 350 juta rupiah. Komjen Gatot juga mempunyai 2 unit mobil Toyota Land Cruiser, yang pertama keluaran tahun 2013 dengan harga 903 juta rupiah. Dan satu lagi keluaran tahun 2004 senilai 400 juta rupiah. Dan aset kekayaan milik Komjen Gatot Edi yang terakhir adalah kas dan berupa kas, yang nilainya sebesar 1,5 miliar rupiah.